Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar para mahasiswa hari ini? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah berjumpa kembali pada mata kuliah pembelajaran PKN di sekolah dasar. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan keempat dan hari ini kita akan membahas materi tentang materi pembelajaran PKN di sekolah dasar. Setelah sebelumnya di pertemuan yang ketiga kemarin kalian sudah belajar tentang bagaimana keterampilan dasar mengajar ya. Indikator pencapaian kompetensi kita hari ini yang pertama adalah mampu menganalisis kurikulum sekolah dasar yang berlaku saat ini, dan yang kedua adalah mampu menganalisis materi pembelajaran PKN di sekolah dasar apa saja. Oke, kita merefleksi diri dulu. Tahukah kalian kurikulum yang berlaku secara nasional khususnya di tingkat sekolah dasar saat ini apa? Ya betul, yaitu kurikulum 2013 yang berlaku saat ini ya, yang tentunya dengan hasil revisi ya. Nah, struktur kurikulum 2013 terdiri atas KI dan KD, di mana KI disusun secara nasional dengan mempertimbangkan tingkatan perkembangan usia peserta didik, sehingga KI dari setiap jenjang akan berbeda. Sementara kompetensi dasar dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti. Jadi perlu diingat, dalam struktur kurikulum 2013 kita mengenal dua istilah, ada KI dan KD ya. Nah, yang kedua adalah pembelajaran tematik. Pembelajaran di sekolah dasar dalam kurikulum 2013 dilakukan secara tematik, yaitu mengintegrasikan beberapa mata pelajaran ke dalam satu proses pembelajaran yang memiliki keterkaitan. Ya, begitupun dalam pembelajaran PKN di sekolah dasar dilakukan secara tematik, tidak parsial ya. Nah, itu perlu menjadi pengetahuan kita bersama. Nah, selanjutnya kita akan memasuki materi PKN di sekolah dasar. Tahukah kalian dari mana materi ajar yang harus kita ajarkan diturunkan? Tahu nggak? Dari mana coba? Ya, betul. Materi diturunkan dari KI dan KD. Jadi kita bisa melihat kompetensi dasar yang akan diturunkan menjadi materi. Dan hari ini kita akan membahas tentang materi apa saja sih yang diajarkan di sekolah dasar, khususnya dalam pembelajaran PKN. Yang pertama adalah materi dasar negara atau Pancasila ya. Di setiap jenjang baik kelas 1 sampai kelas 6 kita menemukan materi ini dengan tentunya kedalaman kompetensi dasar yang berbeda. Misal di kelas 1 menekankan tentang bagaimana mengenal simbol, artinya hanya mengenal simbol. Di kelas 2 mulai menjelaskan hubungan simbol. Kelas 3 menceritakan arti gambar lambang Garuda. Di kelas 4 mulai menjelaskan makna hubungan simbol. Di kelas 6 menyajikan hasil nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan di kelas 6 mulai melakukan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi berjenjang ya materinya itu dari kelas 1 sampai kelas 6. Oke, selanjutnya materi yang kedua adalah berkaitan dengan hukum, aturan, dan hak dan kewajiban ya. Sama juga ini diajarkan di setiap jenjang baik kelas 1 sampai kelas 6, yang membedakan adalah kedalamannya. Kalau di kelas 1 mengenal aturan yang berlaku di rumah, kelas 2 di sekolah, kelas 3 hak dan kewajiban, kelas 4 pelaksanaan hak dan kewajiban, kelas 6 sudah ditambahkan dengan kelas 5 ditambahkan dengan tanggung jawab, dan kelas 6 sudah melihat tentang pelaksanaannya seperti apa ya. Yang ketiga ada materi Bhinneka Tunggal Ika atau keberagaman. Di kelas 1 diajarkan tentang keberagaman di rumah, di kelas 2 keberagaman di sekolah, kelas 3 keberagaman di lingkungan sekitar, di kelas 4 diajarkan tentang manfaat keberagaman di kehidupan sehari-hari, di kelas 5 mulai mengenal keberagaman sosial budaya masyarakat, dan terakhir di kelas 6 mulai mengenal dan mengkampanyekan keberagaman bukan hanya sosial budaya namun juga ditambah dengan aspek ekonomi ya. Terakhir adalah materi persatuan dan kesatuan. Sama, ini juga di setiap jenjang diajarkan namun dengan kedalaman yang berbeda. Di kelas 1 kerjasama di rumah, keberagaman kerjasama di rumah. Yang kedua di sekolah. Kelas 3 di lingkungan sekitar. Kelas 4 sudah mulai mengenal manfaat karakteristik dalam kehidupan sehari-hari. Kelas 5 menggali manfaat ya, persatuan dan kesatuan dalam membangun kerukunan hidup. Dan kelas 6 menelaah dan menyajikan hasil persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta dampaknya ya. Nah, itulah materi ajar PKN di sekolah dasar. Ada 4 yang perlu diajarkan ya. Yang pertama tadi ada Pancasila, lalu hak dan kewajiban atau aturan dan norma. Yang ketiga persatuan dan kesatuan, dan yang keempat adalah keberagaman atau Bhinneka Tunggal Ika ya.
Demikianlah materi kita hari ini, walaupun singkat semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan boleh dituliskan dan diajukan ya. Kita jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.